Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Anita di bab hereditas manusia atau warisan sifat. Pernahkah kamu membandingkan wajah atau bentuk fisik tubuhmu dengan kedua orang tuamu atau saudara kamu? Apakah ada yang mirip? Entah rambut, mata, kulit. Nah, kemiripan itu bisa disebut dengan pewarisan sifat atau hereditas, yaitu merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak-anaknya. Dalam hal ini, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan genetika. Siapa penemu ilmu genetika? Bapak genetika modern yaitu Gregor Johann Mendel. Mendel menemukan bahwa pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya mengikuti suatu pola tertentu. Gregor Johann Mendel pada tahun 1822 hingga 1884 beliau melakukan sebuah percobaan. Sejatinya beliau adalah ahli fisika. Kemudian dia membudidayakan Pisum sativum atau kacang ercis yang ada di halaman rumahnya, kacang polong, sehingga dia menemukan pola-pola penurunan sifat dari tanaman kacang ercis. Kemudian dia mempresentasikan hasil penelitiannya di konferensi sejarah alam di Moravia, sekarang ini disebut Republik Ceko, sehingga hukum yang dia keluarkan diakui secara luas, hukum Mendel, terkenal dengan hukum Mendel. Pada awal abad 20, hasil-hasil penelitian Mendel dibaca dan diuji lagi, sehingga dia mendapat julukan Bapak Genetika Modern Baru. Hukum Mendel yang dicetuskan ada dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 sebagai dasar untuk menurunkan sifat atau perhitungan pewarisan sifat dari induk kepada anaknya. Hukum Mendel 1 bisa disebut dengan hukum segregasi, yaitu setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Sedangkan hukum Mendel 2, setiap gen di dalam gamet akan bergabung dan berabsorpsi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Hukum Mendel 1 terjadi pada monohibrid atau satu sifat, sedangkan hukum Mendel 2 terjadi pada dihibrid atau dua sifat beda. Baiklah, kita akan mempelajari secara mendalam hukum Mendel. Pertama, sebelumnya ada istilah-istilah yang perlu kalian ingat seperti kelas 9, yaitu ada P besar parental atau induk, G gamet atau sel kelamin, kemudian filial F besar atau turunan anakan, kemudian genotip itu sendiri yaitu sifat yang tidak tampak atau susunan gen penyusun sifat. Genotip dibagi menjadi dua, yaitu heterozigot di mana gen dan alel hurufnya berbeda, contohnya seperti A besar A kecil. Homozigot, gen dan alel hurufnya sama, contohnya A besar A besar, A kecil A kecil. Kemudian ada istilah fenotip, yaitu sifat yang tampak. Ada dominan, sifat yang selalu menang, resesif, sifat yang kalah, intermediate, sifat yang saling mempengaruhi, monohibrid, persilangan satu sifat beda, dan dihibrid adalah persilangan dua sifat beda. Sebelum masuk ke hukum Mendel 1, kita harus paham bagaimana menentukan jumlah gamet, jumlah sel kelamin. Jumlah gamet memiliki rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah gamet yang heterozigot. Contoh, jika ada genotip dihibrid A besar A kecil, B besar B kecil, terdapat dua genotip heterozigot, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil, sehingga jumlah gametnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Apa saja jenis gametnya? Kita lihat nomor 2. Genotip A besar A kecil memiliki 2 jenis gamet, yaitu A besar dan A kecil. Begitu juga dengan B besar B kecil. Nah, namun jika genotip ini dihibrid, bisa dilihat pada pojok kanan bawah,
Genotip A besar A kecil memiliki jenis gamet 4, 2 pangkat 2 yaitu 4. Bagaimana variasi genotipnya? A besar nantinya akan bertemu dengan B besar membentuk A besar B besar. A besar ketemu B kecil, A besar B kecil. Nah, ini ada kesalahan, harusnya yang bawah adalah A kecil. A kecil ketemu B besar, nanti A kecil B besar. A kecil ketemu B kecil, yaitu A kecil B kecil. Nah, alasan Mendel menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum. Yang pertama, biji dari tanaman tersebut memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada abu-abu dan bulat, putih dan kisut. Kotiledon atau cadangan makanan di dalamnya berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Warna bunga ada putih dan ungu. Polong, bentuk polong, ada yang bergelombang dan ada yang rata, dan ada yang berwarna kuning dan hijau. Kemudian posisi batang tanaman, ada yang di ketiak daun, ada yang di ujung tangkai, maaf itu letak dari bunga. Kemudian ukuran batang ada yang tinggi dan ada yang pendek. Bermacam variasi dari kacang ercis inilah Mendel dapat mencetuskan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 yang sudah dijelaskan tadi, ada dua macam, dominan penuh dan intermediate. Contoh langsung, dominan penuh jika ada P1 parental 1, M besar, M besar, M kecil, M kecil. M besar berwarna merah, M kecil putih. Gamet yang dimiliki M besar nantinya membentuk satu gen. M kecil membentuk gamet satu yang akan bergabung menjadi heterozigot M besar M kecil. Karena dia bersifat dominan penuh sehingga keturunan pertama akan berwarna merah seluruhnya. Merah heterozigot M besar M kecil saling disilangkan menjadi parental 2 P2. Nantinya akan membentuk gamet M besar M kecil, bisa memiliki gamet M besar, bisa memiliki gamet M kecil. Dia nantinya akan disilangkan dengan genotip dari induk yang satunya, akan membentuk M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Perbandingannya adalah 1:2:1. Warna fenotipnya 3 merah dan 1 putih. Berbeda dengan intermediate, meskipun genotip hasil persilangannya sama, namun fenotip pada keturunan keduanya nanti M besar merah, M besar M kecil akan berwarna merah muda karena sifat intermediate, yaitu saling mempengaruhi. Yang kedua adalah hukum Mendel 2, terjadi pada dihibrid dua sifat beda. Misalnya pada persilangan kacang ercis. Di sini induk yang pertama yaitu biji kuning bulat, yellow round, Y besar, R besar, R besar, disilangkan dengan Y kecil, R kecil, R kecil, biji hijau dan keriput. Seluruh keturunan pertamanya akan menghasilkan Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Namun karena di sini pada hukum Mendel 2 bersifat dominan, dia akan berfenotip muncul seperti induk yang dominan, yaitu biji kuning dan bulat, meskipun genotipnya heterozigot. Kemudian keturunan kedua, Y besar, Y kecil, R besar, R kecil saling disilangkan, di mana setiap genotip memiliki 4 gamet, seperti pada kotak tabel punet yang di sebelah kanan ini. Ada Y besar, R besar, Y besar, R kecil, Y kecil, R besar, Y kecil, R kecil, bertemu dengan Y besar, R besar, Y besar, R kecil, Y kecil, R besar, Y kecil, R kecil. Ditampilkan ada 9/16 biji bulat dan warna kuning. Ada 3/16 biji bulat dan berwarna hijau. Kemudian ada 3/16 kisut berwarna kuning dan 1/16 kisut berwarna hijau. Inilah hukum Mendel yang kedua. Ada 9, 3, 3, 1.